Saya akhiri saja dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Acara kemudian kami lanjutkan dengan penyampaian testimoni dari alumni Universitas Terbuka, yaitu Bapak Iwayan Adi Aryanata, SE SHMH, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Igede Suwardike, SSI MSI. Untuk itu, waktu dan tempat disilakan. Oke, saya lebih baik berdiri ya kawan-kawan ya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan mahasiswa yang sudah hadir dalam rangkaian orientasi studi mahasiswa baru yang diselenggarakan hari ini. Semoga kawan-kawan sehat semua, taati protokol kesehatan dan selalu jauhi COVID, dan kita akan menang melawan COVID ya. Oke, terima kasih dengan kehadiran dengan Bapak. Saya Iwayan Adi Arianta. Wayan Adi Arianta, waduh keren namanya, Wayan Adi Arianta, double A. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita di sini akan memberikan testimoni Bapak sebagai alumni bahwa gimana sih kesan-kesannya menjadi mahasiswa UTI. Jadi cara belajarnya terus sampai proses akhir hingga Bapak akhirnya bisa dengan Google lah Facebook. alumni Universitas Terbuka Denpasar terutama. Google kalau ngomongin, main celap. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Direktur UT dan juga Bapak-Bapak manajer yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini memberikan testimoni kepada rekan-rekan mahasiswa baru. Jadi pertama-tama saya sampaikan bahwa saya berhasil menyelesaikan 2 studi S1 di UT, yaitu ekonomi manajemen dan juga ilmu hukum. Hebat kan? 2 studi, ilmu manajemen dan ilmu hukum. 2 jurusan yang saling menunjang walaupun tidak dalam satu ini. Jadi sangat hebat. Tepuk tangan untuk kawan-kawan semua. Tepuk tangan Pak. Umurnya berapa sekarang Pak? Sekarang 36. 36 tahun loh, 2 kali. Saya baru 41 tahun baru sekali loh tamat loh. Ini 36 tahun 2 kali. Mempunyai gelar 2 jadi Pak ya. Ya silakan Pak, silakan Pak. Baik, alasan utama saya sebenarnya awalnya memilih UT itu karena UT itu layanannya online, terus kantor pelayanannya ada di banyak tempat gitu. 2013 itu karena satu dan lain hal saya ada di Yogyakarta dan saya pengen kuliah, tapi saya tahu bahwa saya di kota itu nggak akan lama, hanya sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun. Akhirnya saya memilih untuk mendaftar di Universitas Terbuka. Kemudian setelah 2 semester di UT Yogyakarta, kemudian saya pindah ke Jakarta kira-kira 3 semester, dan kemudian saya pindah lagi ke Singkawang di Kalimantan Barat, dan di sana juga ada UPBJJ Pontianak. Ya walaupun jaraknya dari Singkawang ke Pontianak lumayan jauh, tapi ujiannya juga ada di Singkawang. Itu jadi manajemen sendiri saya selesaikan di 3 kota yang berbeda, dan di UT itu sangat mungkin, apalagi banyak layanannya yang juga online gitu. Dan kemudian setelah selesai di manajemen, saya kepikiran, wah enak sekali ini belajar di kuliah di UT gitu. Jadi bisa pindah kota tapi tetap bisa selesai tepat waktu. Bahkan waktu itu saya selesaikan karena tujuan saya sebenarnya bukan excellent tapi dapat ilmu, terus IPK-nya nggak jelek-jelek amat ya, minimal sekitar 3 gitulah. Akhirnya berhasil saya selesaikan hanya dalam waktu 7 semester gitu. Karena standarnya sendiri sebenarnya 8 semester, tapi karena saya nggak excellent ya semester cukup gitu. Itu hebat teman-teman. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa UT itu ada di seluruh provinsi dan juga ada di luar negeri. Jadi kalau teman-teman ada mahasiswa baru yang bilang, Pak
saya semester depan nggak bisa ikut ujian di Bali Pak, saya mau ke Korea ketemu Jimin gitu misalnya yang anak-anak muda, bisa ujiannya bisa di Korea, jangankan di kota di Indonesia Pak ya, di Korea Selatan pun bisa ujiannya, jadi sangat hebat ya. Jadi Bapak ini sudah menyelesaikan S1-nya 2 kali di 3 kota besar yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong pekerjaannya apa Pak? Kalau saya kegiatan sehari-hari sekarang advokat. Advokat. Jadi advokat itu ngarahnya kemana Pak? Artinya maksudnya misalnya kayak di Hotman Paris itu, misalnya dia lebih ke tentang pilot. Bapak itu ilmunya kemana? Ke fokusnya itu spesialisasinya mungkin. Kalau saya sebenarnya fokusnya itu intinya saya istilahnya lebih kepada pengabdian ke masyarakat gitu. Jadi itu saya nangani kasus-kasus yang memang masyarakat nggak sanggup bayar pengacara yang mahal, jadi saya masuk di sana gitu. Nah, selain menjadi pekerjaan juga sebagai cara untuk mengapresiasi diri kepada masyarakat sehingga berguna pada masyarakat kan begitu Pak ya? Ya, ini sebenarnya bermula ketika saya menyelesaikan studi manajemen di UT. Saya lihat kok saya pengen pelajari ilmu yang lain juga gitu. Karena saya suka belajar, saya kepikiran ambil hukum aja gitu. Jadi daripada di tempat lain, saya pikir di UT saja. Salah satu alasannya adalah modulnya itu Pak. Saya dulu kan suka baca novel nih Pak. Suka baca novel, terus saya baca... Saya jadi curiga novel apa ini ya? Novel-novel hukum tentunya Pak ya? Novel hubungan tentang misteri gitu. Ya, jadi, saya baca bukunya itu kok nyaman gitu. Nyaman Pak ya? Nyaman, nggak bercerita ya? Iya, nggak hanya dinamakan modul Pak? Iya. Ya, dinamakan modul ya, silakan Pak. Jadi nggak kalah sama baca novel gitu Pak. Jadi enak gitu. Jadi kalau kita baca modul UT itu kayak baca novel aja gitu. Seperti dituntun Pak ya? Ya, dan saya lihat juga penulisnya kok kalau kita teliti penulisnya itu juga bukan orang-orang sembarangan Pak gitu. Ya, betul. Akhirnya karena itulah saya akhirnya memilih kembali di UT aja untuk S1 hukumnya gitu. Nah, dari modul-modul itu akhirnya saya belajar. Dan kemudian akhirnya setelah selesai, bahkan belum selesai S1 hukum di UT, saya kuliah di universitas swasta ambil S2 Pak. S2 apa Pak? S2-nya hukum, ilmu hukum juga. Jadi ketika kuliah S2 pun modul-modul S1-nya itu berguna sekali Pak. Ya artinya ketika teman-teman kuliah itu beli buku di toko buku itu bisa untuk satu mata kuliah mereka bisa beli 2 atau 3, saya cukup 1 karena satu lagi buku itu saya pakai. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa semua jadi bisa lihat dari cerita Pak Adi tadi bahwa bagaimana manfaat bisa kuliah di UT. Jadi saya kira sangat-sangat beruntung teman-teman semua bisa bergabung sebagai mahasiswa UT sekarang. Jadi kantor advokatnya di mana Pak? Di Denpasar Pak. Di Denpasar ya. Sekarang sudah kembali ke home base-nya jadi Denpasar untuk saat ini ya. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi kita harus mengapresiasi Pak Adi sendiri bahwa dia belajar ilmu hukum karena pada prinsipnya dengan belajar ilmu hukum dia bisa mengabdikan diri pada masyarakat untuk membantu masyarakat menyelesaikan kasus-kasus yang dalam segi materi tidak bisa dibiayai. Hanya beliau mengabdikan diri dari dalam bentuk menjadi advokat. Jadi itu sangat-sangat mulia Pak Adi. Terima kasih banyak. Jadi mungkin ada kesan-kesan lain mungkin Pak yang dalam prosesnya itu Bapak mendapatkan suatu pengalaman yang sangat berharga di UT. Selain Bapak bisa berpindah tempat ke tempat lain atau mungkin ketemu jodoh di UT enggak juga? Belum ketemu jodoh. Mungkin ada mahasiswa yang belum dapat jodoh. Nanti kita di chat bisa nanya nomornya Pak Adi mungkin Pak ya? Iya, siap. Ada teman-teman mahasiswa yang mungkin ada di Singaraja, di Jemberana yang memiliki kasus yang di mana dalam segi materi teman-teman tidak mampu untuk membiayai, mungkin bisa menghubungi Pak Adi. Bisa Pak ya? Bisa. Siap. Apalagi sesama UT saling membantu Pak ya? Iya. Silakan, mungkin ada pengalaman lain Pak? Mungkin saya ingin berpesan aja ke teman-teman mahasiswa baru. Yang pertama itu dikenali kelemahannya. Mungkin kalau kelemahannya dari segi menghafal misalnya bisa sering-sering baca modul. Kalau misalnya kelemahannya itu satu hal lagi itu kadang ilmu yang kita pelajari itu belum tentu bisa diaplikasikan secara mentah-mentah di masyarakat. Jadi saran saya untuk teman-teman mahasiswa baru, cobalah untuk mencari tempat praktek begitu. Tempat praktek dalam hal ini bukan berarti harus praktek langsung ya. Praktek dalam hal ini itu misalnya saya kasih contoh ya, misalnya di ilmu manajemen itu ada namanya pengendalian lingkungan eksternal.
Jadi kita walaupun kita lihat di perusahaan, misalnya kita udah bekerja di perusahaan, bisa dilihat itu bagaimana perusahaan itu mengendalikan lingkungan eksternal, misalnya bisa belajar dari sana. Kalau enggak kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang memang bergerak di bidang itu gitu. Kalau lebih bagus lagi kalau misalnya kita mempelajari ilmu atau kuliah dengan sesuai dengan bidang kita. Misalnya ada yang penyidik pembantu atau di kepolisian itu kuliah hukum, itu nyambung. Tapi kalaupun misalnya rekan-rekan yang baru ini misalnya bukan bekerja di bidang hukum tapi kuliah hukum, prakteknya itu tidak harus praktek nyata gitu, bisa dalam bentuk diskusi, misalnya cari teman yang memang bergerak di bidang itu, kita ajak diskusi. Jadi karena ilmu itu dibatasi oleh ruang dan waktu kan Pak. Jadi apa yang kita baca di modul itu pada saat ini dan di tempat ini belum tentu bisa diterapkan mentah-mentah. Jadi dari sana kita bisa compare ilmu yang kita pelajari dengan bagaimana aplikasi di lapangan. Itu Pak. Jadi itu kawan-kawan ya, seperti dijelaskan Pak Adi, sangat gamblang bagaimana pengalamannya tentang kuliah di UT. Juga dapat saya ceritakan juga tentang mahasiswa juga Pak, yang sudah 3 kali juga gelar sarjana itu di UT, dan umurnya itu di atas 60 tahun. Alasannya sederhana Pak, alasannya sederhana. Kalau Bapak masih muda, mungkin alasannya saya ingin berguna untuk masyarakat, untuk mengabdikan diri. Tapi Bapak yang sudah tamat 3 kali itu alasannya sederhana. Satu, saya ingin mendorong anak dan cucu saya juga untuk bisa belajar, dan bahwa menunjukkan kepada anak dan cucu saya bahwa walaupun setelah ini saya masih tetap menuntut ilmu begitu. Mungkin Bapak Direktur mungkin ada tambahan, mungkin tanya tentang pengalaman yang sangat 3 kota Pak dengan 2 gelar di seluruh Indonesia. Sangat-sangat bangga kita ini Pak sebagai bagian dari Universitas Terbuka. Mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan. Yang saya ingin tanyakan kan yang manis-manisnya saja ya. Siapa? Nah, sekarang gimana yang pahit-pahitnya? Tapi yang pahit itu sama Pak Wayan dirubah jadi manis, sehingga Pak Wayan bisa tepat waktu yang di programnya 8 semester bisa menyelesaikan dengan 7 semester. Ya baik. Ada sebenarnya satu pengalaman yang sangat gimana ya Pak ya, berharga sekali. 2014 itu ketika saya pindah ke Jakarta itu pekerjaan saya sangat menyita waktu Pak. Bahkan bisa dari pagi sampai malam. Karena waktu itu saya kerja di stasiun televisi begitu, jadi wartawan. Jadi itu benar-benar menyita waktu, dan celakanya waktu itu saya mengambil SKS-nya 23 Pak. Jadi keteteran sekali, pada saat itu banyak nilai yang anjlok karena saya kesusahan membagi waktu. Akhirnya saya saya istilahnya akali ya, istilahnya carikan solusi. Sebagian dari nilai yang anjlok itu saya pelajari ulang dengan mendaftar ujian online Pak. Jadi nilai-nilai yang D dan C itu saya ulang lagi dengan ujian online. Karena pada saat itu ujian ulang online itu tidak dibatasi, dimasukkan di 24 SKS. Jadi bisa. Kalau sekarang mungkin karena dibatasi, harus satu strategi lagi mungkin biar pas 24 SKS pada saat mengambil. Bagaimana caranya? Jadi karena dengan ujian online itu juga konsentrasi belajar kita juga jadi bisa terpecah Pak. Jadi dengan 1 atau 2 mata kuliah yang kita ambil ujian online, waktu ujiannya nanti akan terpisah dengan ujian yang serentak. Bagus ya. Jadi seperti Pak Direktur tanya, jangan diciptakan yang manis-manis saja Pak. Tapi diciptakan, jadi seperti yang Pak Direktur sampaikan tadi, bahwa jangan diceritakan yang manis-manis saja Pak. Jadi ceritakan yang pahit-pahit juga. Nah, salah satu cara saya juga memberikan agar kuliah di itu tidak pahit. Jadi pada saat baca modul banyak-banyak minum teh manis. Ya, itu salah satu biar nggak pahit jadi Pak, jadi teh manis lebih banyak. Nah, itu hanya tambahan ya biar kita tidak terlalu tegang. Mungkin Bapak apakah mungkin Pak Gede memberikan pertanyaan kepada Pak Wayan dalam hal ini sehingga bisa memotivasi mahasiswa baru kita Pak Gede. Oke, terima kasih Pak Bagus. Pak Wayan, selamat datang di Universitas Terbuka Denpasar. Ini salah satu istilahnya
momen yang sangat bagus sekali di masa pandemi, di masa semua sekarang mengarah proses kegiatan belajarnya seperti UT, ya. Jadi kita sudah duluan menyelenggarakan itu. Tadi Pak Wayan sudah banyak bercerita tentang manis pahitnya kuliah di UT, kan begitu. Hanya saja untuk mahasiswa kita ada yang baru sekarang, ya. Mungkin pola pikirnya atau menjatuhkan pilihannya kepada UT itu bukan semata-mata karena niat seperti yang dialami oleh Pak Wayan. Bisa jadi karena ikut karena sudah tidak ada pilihan yang lain, mau kuliah ke Denpasar, mentok karena orang tua juga sekarang di masa pandemi pemasukan finansial juga berkurang. Terus yang kedua juga karena ketatnya sekarang dengan di masa pandemi ini, sehingga banyaklah yang apa yang semestinya kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mudah-mudahan ini juga bisa jadi semangat buat adik-adik kita yang baru sekarang. Sebenarnya pada saat awal Pak Wayan memilih UT, pasti berpikir, ya kan, universitas terbuka tuh universitas apa? Kampusnya di mana? Kan begitu. Sistem pembelajarannya seperti apa? Ya kan, ibaratnya berbeda dengan kampus yang sudah ada di Bali. Mohon maaf ya, kampus A kan mentereng gedungnya lantai 4, lantai 5 begitu, atau sampai berlantai-lantai begitu. Ya, baru masuk di depan gerbangnya saja sudah dibukain satpam, turun dari mobil dibukain pintu, kan begitu. Nah, sedangkan di kita ini kan tidak, kan begitu. Semuanya berdasarkan atas dasar diri prakarsa diri kita sendiri. Nah, momentum apa yang membuat Pak Wayan kok bisa menentukan pilihan ke UT Pak Wayan? Jadi ini bisa jadi pengalaman buat kita semua, sharing lah sama kita semua. Mungkin itu saya jawab. Terima kasih. Ya, sebenarnya pada saat awalnya memang yang saya lihat karena UT itu kantor pelayanannya ada di mana-mana gitu, ada banyak. Jadi di Yogyakarta ada, tapi memang benar juga tadi yang dibilang Pak Gede, saya sempat ragu pada saat itu. Ini sebenarnya kampusnya di sini yang kecil ini atau di mana sih itu? Pada saat itu bahkan pada awal semester 2 itu saya nggak sabaran gitu. Katanya di Pondok Cabe itu ada kampusnya gitu, kata teman-teman. Saya nggak sabaran, walaupun saya tahu semester 3 saya akan pindah lagi ke Jakarta, tapi saya nggak sabaran. Pada saat liburan saya nekat main-main ke Pondok Cabe. Di sanalah saya akhirnya melihat bahwa memang ternyata jadi ini sebenarnya UT ini bukan main-main gitu. Jadi di Pondok Cabe juga, selain di kantor pelayanan, di Pondok Cabe juga ada kampus yang megah dan wah. Di sana saya melihat ada penanganan modul yang bagus, kemudian penanganan keluhan mahasiswa via telepon. Jadi kalau misalnya kita ada pertanyaan atau ada permasalahan studi yang mungkin tidak terpecahkan di kantor pelayanan UPBJJ, kita tinggal telepon ke UT Pondok Cabe dan kemungkinan besar pasti akan mendapat jawaban. Karena di sana di UT Pondok Cabe itu juga ada fakultas-fakultas, jadi kita bisa, kalau ada masalah yang terlalu teknis di bidang program studinya masing-masing, kita tinggal telepon ke UT Pondok Cabe dan akan langsung di mana permasalahan yang kita hadapi akan ditangani oleh bidang-bidang tertentu di sana. Dan mungkin juga teman-teman yang mungkin nanti ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Jakarta, itu ada namanya Tangerang Selatan, kota Tangerang Selatan, masuk Banten, tapi dia di selatannya Jakarta. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang nanti kalau ada agenda jalan-jalan ke Jakarta atau ke Tangerang bisa mampir dan di sana bisa melihat seperti apa sih pelayanan UT terhadap mahasiswanya yang terpusat di kampus pusat gitu. Oke, teman-teman, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa di mana sih kampusnya, dan pertanyaan begitu, di mana kampusnya? Kamu kuliah kok diem aja di rumah, kan pertanyaan sering begitu ya. Jadi kampus kita ada di Tangerang Selatan, di Ciputat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada waktu silakan main-main ke sana dan akan tahu betapa besarnya UT. Seperti tagline ogoh-ogoh di Bali, UT sing main-main ya gitu ya. Jadi setelah Anda pernah datang ke Universitas Terbuka di UT Pusat, itu akan
ada suatu kebanggaan, ini loh kampus saya. Ya kalau di Denpasar ini namanya kantor layanan. Jadi teman-teman yang mungkin ada bermasalah atau pengen registrasi layanan bisa datang ke kantor UPI. Namun sekarang kan sudah mulai bahwa semua layanan melalui online. Jadi kita meminimalisasi teman-teman mahasiswa untuk datang ke UPI, jadi bisa diselesaikan di rumah langsung, kecuali ada hal-hal yang memang diperlukan untuk bisa datang ke UPI. Udah berapa kali datang ke kantor UPI pusat? Sampai ke belakang? Iya, sampai ke danau. Iya. Bangga banget kan Pak ya. Jangankan Bapak, saya pegawai negeri yang pertama kali kita datang ke UPI itu ada rasa kesulaan ketika datang ke kampus yang UPI. Apalagi diundang sudah Pak. Waduh, keren banget itu. Teman-teman mahasiswa baru yang memang dengan prospek wisudanya di UPI pusat dari sekarang persiapan IPK-nya kalau bisa di atas 3. Datang ke Jakarta ya. Berarti wisudanya di Jakarta? Saya 2 kali diundang ke Jakarta, manajemen sama hukum. Tapi yang manajemen nggak bisa ikut karena terkendala urusan. Jadi yang hukum puji Tuhan ikut. Ya. Jadi kebanggaannya wisuda di Jakarta Pak, itu tidak hanya secara pribadi kita bisa datang ke kampus kita, tapi juga kebanggaannya kita bertemu dengan orang-orang yang ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Irian. Jadi kita bisa bertemu teman-teman yang sesungguhnya sebelumnya mungkin bertemu secara virtual atau tidak saling mengenal, ternyata di dalamnya kita menjadi satu kesatuan, menjadi keluarga alumni dari Universitas Terbuka. Ya, Oke. Terima kasih banyak Pak Wayan atas hasilnya. Mungkin semoga kepada teman-teman mahasiswa baru seperti apa yang sudah diceritakan oleh Pak Wayan bisa bermanfaat, sehingga semangatnya dan motivasinya menjadi mahasiswa itu tetap terjaga. Jadi tetap semangat teman-teman, kita lawan COVID-19. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Baik, demikianlah penyampaian testimoni oleh Bapak Iwayan Adi Aryanata, SE SHMH. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memotivasi rekan-rekan mahasiswa baru untuk menempuh pendidikan di Universitas Terbuka. Hadirin yang kami hormati,